Saudara, Shalom, kita masuk di episode 303. Shalom Pak Pendeta Erastus, salam sehat dan bahagia selalu, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Pak, saya pecinta suara kebenaran. Saya sudah pernah bertanya di Abam ini di episode 60 atau 65-an kalau tidak salah. Pak, saya mau bertanya kenapa ya saya suka mempunyai perasaan khawatir, bimbang dalam hidup ini. Memang sekarang saya sudah tidak wira swasta lagi sejak adanya COVID setahun lebih. Kadang saya merasa hidup hampa. Sekarang saya merasa hidup hampa. Kadang saya merasa hidup hampa. Saya juga tidak tahu kehidupan ekonomi saya selanjutnya gimana. Ya. Saya hanya berserah kepada Tuhan Allah, Bapak. Tapi kadang-kadang iman saya goyah juga dalam menghadapi keadaan ini semua. Saya tidak bertanya bagaimana kita dalam menghadapi kehidupan sekarang ini. Sekarang saya ditunjang ala kadarnya oleh anak-anak, tapi saya sangat berterima kasih pada anak-anak. Saya mohon pencerahan dan petunjuk Bapak. Saya ingin punya income sendiri, jadi tidak membebani anak-anak. Sekarang saya hanya jadi salesman bangun bahan bangunan atau juga dari adik ipar namun tersendat-sendat. Saya berdoa kepada Tuhan agar dosa dan kesalahan saya diampunin dan Tuhan memberi rahmat dan rezeki juga berkat pada saya dan keluarga. Terima kasih Pak Erastus atas pencerahannya bagi saya. God bless you. Ya. Maaf bila ada kata-kata saya salah dan tidak berkenan. Oh enggak, kata-katamu enggak ada yang salah. Ini kayaknya pria ya. Oke, ini pria. Oke, benar. Yang pertama, Anda harus punya jurus dilewati. Apa itu Pak dilewati? Yang penting satu hari bisa dilewati satu hari bisa dilewati satu hari. Kalau masih punya anak dan memberikan nafkah ala kadarnya, ya syukur. Yang penting kita bisa makan satu hari, paling tidak sekali kita hidup. Tidak banyak makan juga lebih bagus kalau usia kita tua. Jadi ya jalani saja, dilewati dari hari ke hari. Jurus dilewati sama dengan jurus yang orang kenal sebagai kuisera-sera. Whatever will be, will be. Nanti gimana lah. Nah saudara mau ngapain dong kondisi COVID? Anda juga tidak wira swasta kok banyak mikir. Toh juga banyak pikiran tidak menyelesaikan. Lalu yang Anda lakukan sekarang jadi salesman, lakukan. Dapat nah untung customer order boleh, enggak ya udah jalani. Yang penting Anda sehari ini bisa makan. Masih banyak pakaian, masih hidup. Syukur-syukur sehat. Banyak orang punya duit nggak sehat. Punya makanan banyak nggak bisa makan. Nah kita masih bisa makan. Ikuti jurus dilewati. Kalau ditanya apa kabar? Bisa dilewati. Nggak usah mikir macam-macam. Kuisera-sera whatever will be, will be. Lalu kedua, taruh harapanmu di kekekalan langit baru, bumi baru. Kalau tidak, you akan kesepian. Aduh, mau ngapain lagi ya? Ya mau ngapain lagi seandainya Anda sekarang punya usaha, duit banyak, bisa beli mobil, bisa beli kapal pesiar, lalu mau ngapain? Kan konyol juga. Nah, sekarang ikut Truth ID, doa pagi bersama saya, baru mengerti. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Saya sekarang begitu. Saya sudah sampai titik di mana saya tidak mengingini apapun kecuali menyenangkan Tuhan. Aku berjanji tidak berbuat dosa. Udah kumuli saja hal ini. Berkemas-kemas pulang ke surga. Ini saya kira Bapak ini sudah cukup umur lah ya. Mau apa sih gitu ya? Wes jangan yang boten-boten. Pikirkan Tuhan saja. Amin. Oke. Dari seorang pria usia 55 tahun, sekarang menetap di Cina. Meskipun saya di Cina, saya tetap mengikuti khotbah Bapak di YouTube channel katanya. Ada satu pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Eras. Begini Pak, apabila seseorang melakukan kesalahan atau dosa, maka hukum tabur tuai akan berlaku baginya. Suatu saat nanti dia pasti akan menuai apa yang telah ditaburnya. Pertanyaan saya adalah,
Apabila ia sudah bertobat sebelum adanya tuaian dari kesalahannya itu, lalu setelah dia bertobat, tiba-tiba dia mendapat masalah penderitaan. Nah, masalah penderitaan ini apakah masih merupakan bentuk penuaian dari akibat kesalahan yang dia pernah lakukan pada saat dia sebelum bertobat? Jangan pikirkan apakah tuaian ini akibat kesalahan atau bukan. Tetapi yang dipikirkan apa yang Tuhan mau bentuk, garap di dalam hidup kita melalui persoalan tersebut. Apakah itu penderitaan akibat kesalahan kita atau bukan? Bukan masalah lagi. Masalahnya apakah kita bisa menimba, mengambil pelajaran dari masalah tersebut. Sebab kalau kita sudah bertobat, maka semua kejadian akan dirajut Tuhan sebagai sarana menyempurnakan kita. Yang penting sekarang jangan berbuat salah lagi. Yang penting kita tidak berbuat dosa lagi. Jangan sampai kita didisiplin oleh Tuhan. Jadi jangan persoalkan apakah ini akibat perbuatan dosa masa lalu atau tidak. Tetapi temukan berkat kekal melalui penggarapan Tuhan dalam masalah tersebut. Atau kita memandangnya ini merupakan cobaan karena dia sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Maka setiap masalah penderitaan yang dia terima adalah cobaan dan harus pikul salib. Oh amin. Harus bisa membedakan antara penderitaan karena pikul salib dan penderitaan karena satu proses. Jadi pikul salib ini penderitaan yang kita alami untuk berkat bagi banyak orang. Pikul salib seperti Yesus pikul salib untuk keselamatan orang lain. Tapi ada penderitaan yang itu mempersiapkan kita untuk bisa pikul salib. Penderitaan yang kita alami, cobaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami untuk mendewasakan, yaitu different. Mengerti? Lalu ada penderitaan yang ini memiliki proyeksi berkat bagi orang lain. Nanti saudara akan tahu itu. Tapi yang penting apapun yang kita alami masa lalu tidak perlu kita pikirkan. Tapi yang penting bagaimana kita memperoleh berkat melalui segala persoalan yang terjadi. Kita harus menemukan bagian mana dalam hidup kita yang dibentuk Tuhan lewat masalah tersebut. Oke? Ini mendewasakan kita. Lalu mengenai memikul salib ini beda. Penderitaan yang kita alami untuk kebaikan orang lain. Untuk berkat bagi orang lain. Dengan kata lain, penderitaan yang diperolehnya sekarang bukan dari hasil tuaian dari kesalahan dia yang dulu. Tapi sudah merupakan cobaan dari Tuhan agar supaya iman dia semakin kuat di dalam Tuhan. Bagaimana menurut pandangan Pak Eras? Saya sudah menjelaskan. Paulus mengalami penderitaan untuk apa? Tentu Paulus lewat penderitaan itu dewasa rohani, lalu penderitaan berikutnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Alami ya. Ingat jangan persoalkan ini tuaian atau bukan. Tetapi hadapi setiap kesulitan, penderitaan, pencobaan sebagai cara Allah mengubah kita. Nah setelah kita diubah, kita bisa dibawa kepada penderitaan demi orang lain atau memikul salib. Seorang ibu rumah tangga dengan satu anak berusia 1,5 tahun. Beberapa hari lalu saya sangat marah dan sempat pukul pantat anak saya beberapa kali, tapi dengan menahan diri juga. Saya takut dia kesakitan. Penyebabnya karena dia rewel, rengek-rengek terus dengan suara kencang. Memang bukan pertama kalinya dia begitu. Tapi pada saat itu saya dalam kondisi sangat kelelahan mengurus rumah tangga dan anak sehingga saya tidak tahan mendengarnya dan marah besar sampai saya teriak-teriak ngomong jelek bahwa dia nyusahin saya, nyesel punya dia dan seterusnya. Bahkan sempat saya berpikir mau menyakiti dia lebih dengan cara-cara lain. Saya berusaha sangat keras untuk meredam emosi. Setelah terjadi saya sangat menyesal, saya menangis. Hati saya menjerit, minta ampun dan minta tolong Tuhan. Ada apa dengan diri saya? Saya takut dengan diri saya sendiri. Saya takut ke depannya bagaimana kalau sampai terjadi lagi. Bahkan yang lebih parah daripada kemarin. Saya sangat takut berbuat dosa lagi. Takut menyakiti orang-orang
yang saya kasihi lagi. Lalu saya tidak mau tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba di pikiran saya muncul gambaran apa yang akan terjadi kalau saya sampai jadi mencelakakan anak saya sendiri, seperti film. Di dalam gambaran itu nampak betapa hancurnya hati dan hidup saya karena saya tidak akan pernah bisa memaafkan perbuatan saya sendiri. Saya akan dipenjara, ya. Hati dan hidup suami dan keluarga saya pun pasti sedih dan hancur. Muncul pula momen-momen kelucuan dan kepintaran tingkah anak saya, kebahagiaan dalam keluarga sederhana kami. Betapa menyesalnya saya karena saya sendiri sudah merusak semuanya. Sejak kecil saya hidup dalam kekerasan dan tekanan, baik masalah keluarga yang tidak harmonis ekonomi dan lain-lain. Pak, saya sering berpikir mau bunuh diri bila sedang tertekan. Dulu waktu pacaran hingga awal-awal menikah, suami saya yang keras, kasar. Tapi perlahan-lahan saya berusaha membawa dia ke Tuhan dan dia berubah jadi baik. Sejak kami punya anak, dia berubah drastis dan mau hidup benar dalam Tuhan. Malah sekarang saya yang jadi kasar, emosional dan lain-lain. Apakah semua masa lalu itu pemicunya sehingga bisa jadi begini, Pak? Sangat besar, iya. Anda itu telah dilukis, dibentuk oleh pengalaman masa lalu yang keras itu. Kenapa bisa terlintas pikiran-pikiran jahat di benak saya untuk menyakiti anak saya sendiri, padahal saya sangat menyayanginya? Ingat, ada momentum-momentum kuasa gelap itu mengintimidasi dan mempengaruhi pikiran kita. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya takut, khawatir, cemas, merasa udah nggak waras. Bagaimana kalau suatu saat pikiran-pikiran jahat itu muncul lagi dan terasa seperti suara yang sangat keras menghasut, mendorong saya untuk menyakiti anak saya? Nah, Anda ini sudah depresi. Kemungkinan sudah depresi ini. Ya. Saya takut terhadap diri saya sendiri yang sedang marah itu. Ibu, macam apa saya bisa mikir mau sakitin anak sendiri? Bagaimana bisa saya jadi wanita surgawi kalau pikiran dan perbuatan saya sejahat ini? Saya tidak ingin anak saya tumbuh seperti saya. Saya mau dia punya hidup yang jauh lebih baik dan bahagia daripada saya. Tapi keterbatasan saya membuat malah menyakiti dia. Ibu ini usia mungkin belum lebih 30 tahun ya. Ibu ini sakit. Jiwa ibu itu sakit. Ibu ini punya masalah mental illness. Anda punya masalah di sini. Puji Tuhan, Anda masih punya kesadaran yang baik, mengerti kalau berbuat ini bahaya begitu, berbuat ini bisa bahaya begitu. Puji Tuhan, itu akan banyak menghalangi Anda berbuat hal-hal yang tidak patut. Nah, yang Anda harus lakukan sekarang adalah tetap bersama dengan saya mendengar Truth ID, menyembah doa pagi, itu akan sangat membuat Anda teduh. Lalu ada doa pribadi, meditasi, itu akan sangat membuat Anda teduh. Lalu mengenai bayangan kalau Anda berbuat begini nanti masuk penjara dan lain-lain, itu bayangan logis yang tidak bahaya. Artinya Anda diingatkan bahaya-bahaya yang bisa terjadi kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak patut. Ya. Nah, itu nasihat saya, mendengar firman terus, ikut doa saya terus. Tetapi Anda orang yang harus layani pribadi, maka nanti seorang hamba Tuhan yang bisa mengkonseling Anda akan mengkonseling. Ya, Anda mesti kenal juga seorang psikolog, ya, psikolog Kristen. Nah, nanti kami akan atur. Saya tidak tahu Anda tinggal di mana ini, Anda tidak perlu membayar, kami akan layani Anda. Apalagi kalau Anda sampai jemaat GSKI, di mana saya menjadi gembala, pasti akan saya layani, saya lindungi. Oke? Jadi ingat, doa terus bersama kami pagi, mendengar Truth ID itu dulu, ya. Perpikiran logis Anda terhadap akibat-akibat perbuatan salah itu baik. Dan kalau ada pikiran-pikiran jahat bisa dihalau sendiri. Dan ingat, suamimu sudah berubah, ingat itu bersyukur, kok malah kamu yang jadi kasar dan emosional. Ingat anakmu yang manis, ingat masa-masa anakmu lucu-lucu, itu akan mencegah kamu berbuat salah.
Tetapi kamu tetap harus layani secara pribadi, ya. Oke. Ini dari seorang pria ini, tapi dari luar negeri. Salam Bapak Pendeta Sabdono, kiranya Tuhan memberkati Anda dan family. Amin. Maaf saya boleh bertanya tapi hal pribadi. Begini pertanyaannya. Apakah masturbasi sama dengan berzina? Itu saja Bapak Pendeta, pertanyaan saya dan berterima kasih. Oke. Begini, masturbasi tidak sama dengan berzina, tetapi bisa merupakan percabulan ketika Anda melakukannya dengan fantasi. Ya, siapa saja yang Anda fantasikan. Dan itu bukan kesucian hidup. Dan itu membuat kita tidak menjadi seorang pria yang terhormat atau wanita yang terhormat. Nah, semua kita punya dorongan itu saat-saat kita memang membutuhkan. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita tidak akan melakukannya. Jadi saya harus mengatakan bahwa tindakan itu salah. Tindakan itu meleset. Tindakan itu keliru. Jadi harus belajar untuk tidak melakukan masturbasi. Walaupun masturbasi tidak sama persis dengan perzinahan, tapi masturbasi akan terus mengarah kepada perzinahan, bahkan perselingkuhan. Dan ketika Anda melakukan masturbasi dengan fantasi wanita, itu Anda telah melakukan perzinahan di dalam hati sebenarnya. Kalau wanita itu bukan istrimu. Nah, apapun sebaiknya atau seharusnya Anda meninggalkan ini. Saya pun juga manusia dengan kekurangan dan dorongan-dorongan seperti ini. Tetapi saya berjuang untuk tidak melakukannya dan bisa melewatinya. Kita harus takut akan Allah dan mempersiapkan diri untuk kekekalan. Ya, itu jawaban saya. Salam Pak Erastus, mohon penjelasannya mengenai Keluaran 20 ayat 5, Yeskiel 18. Apa ya ini ya? Keluaran 20 ayat 5, Yeskiel 18. Oh, saya mesti membaca dulu karena saya baru. Kadang-kadang kalau pertanyaan ayat itu, saya harus melihat bahasa aslinya dan lain-lain ya. Keluaran 20 ayat 5 dulu deh saya lihat. Keluaran 20 ayat 5. Ya, tunggu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Oke. Ini gampang nih jawabannya ya. Lalu pertanyaan yang berikut, Yeskiel 18. Apa ini Yeskiel 18? Let me see. Yeskiel 18. Oke, pada intinya kalau ya Keluaran 20 ayat 5, dosa pemberhalaan. Orang yang menyembah Allah lain kalau dia itu umat pilihan, ingat ya, kalau dia umat pilihan, itu dosanya bukan hanya ditanggung oleh orang tua, bahkan anak cucunya menanggung. Seperti yang dialami bangsa Israel. Jadi kalau orang menyembah bukan kepada Allah yang benar, ya ini bagi umat pilihan ya, itu dia akan terhukum, bahkan anak cucunya ikut terhukum. Yeskiel 18 ini bicara mengenai kehidupan yang benar, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Di sini yang mau diajarkan Tuhan kepada kita agar kita hidup di dalam kasih. Tidak curang, mengasihi sesama, tidak durhaka kepada orang lain. Nah, ini mestinya menjadi perhatian setiap kita orang Kristen. Jangan karena kita punya keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu kita bisa berbuat sembarangan. Oh, Tuhan tidak berubah. Tuhan mengendaki kehidupan yang adil, yang jujur, yang tidak menyakiti orang seperti yang ditulis dalam Yeskiel pasal 18. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Yesus mati di kayu salib bukan karena kita berbuat baik, bukan. Tetapi karena Tuhan Yesus memang mengasihi kita. Mati di kayu salib karena kehendaknya sendiri atas perintah atau utusan Bapa. Bukan karena kita berbuat baik. Tapi setelah kita menerima penebusan dari Tuhan Yesus, kita harus bukan saja berbuat baik,
tapi kita juga harus sempurna. Di Yeskiel pasal 18 ditunjukkan berbutir-butir perilaku orang yang baik dan perilaku-perilaku yang jahat yang tidak boleh dilakukan oleh umat. Ya. Keluaran pasal 20 ayat 5 bicara dosa pemberhalaan atau menyembah Allah lain yang mendatangkan hukuman atas seseorang yang melakukan dosa itu, bahkan anak cucu keturunannya. Yeskiel 18 bicara mengenai perilaku yang harus dimiliki umat pilihan. Kejujuran, keadilan, kasih, dan lain sebagainya. Maka sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam keadilan ini. Ya, perbuatan baik harus dilakukan sebagai buah keselamatan. Oke. Salam Om Eras, saya laki-laki umur 14 tahun. Waduh, udah sekali sayang. Berterima kasih kepada Om atas khotbah dan firman-firmannya. Sudah 1 tahun lebih saya mendengar khotbah Om Eras sejak Maret 2020. Akan tapi masih keras hati dan masih mencintai dunia dengan segala kesenangan-kesenangannya. Akan tetapi saat ibadah raya hari Minggu setelah Om Eras sembuh dari COVID-19, Om Eras menyampaikan hal-hal yang sangat cukup melembutkan hati saya dan juga lagu yang Om nyanyikan, yaitu Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, membuat saya nekat bertobat meninggalkan segala percintaan dunia yang fana ini. Sekarang ini saya bertekad hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela, dan rela dibentuk oleh Tuhan, walau itu susah. Saya ingin pikiran, perbuatan, dan yang saya ucapkan selalu berkenan di hati Allah. Wow, umur 14 tahun. Wih, hebat loh ini. Ya, hebat ini. Dan juga pada Mei 2021, saya dengan papa saya setiap hari mengurus paman saya yang gila dan tidak dapat berdiri lagi. Oh, kami selalu memberi dia makan, mandi, pakaian, dan mencuci bajunya. Beberapa tahun yang lalu ia dapat berjalan dengan normal dan dikasih makan oleh bibiku yang dekat dengan pondoknya. Tapi kini kami harus merawatnya. Ya. Sejak saat dewasa dia ingin melamar dengan seorang wanita, tapi dilarang oleh nenekku sehingga ia frustasi dan menjadi gila sampai sekarang ini. Wow. Saat menjadi gila dia selalu mengganggu orang lain dan kadang dapat memukul orang lain di dekat atau lingkungannya. Kini ia sudah berumur sekitar 60 tahun. Tidak dapat berbicara dan cuma dapat berbaring di tempat tidur. Karena papaku tangannya bengkak karena jatuh ke bentur lantai 2 minggu yang lalu. Sehingga saya harus merawat pamanku dengan pamanku yang kedua setiap hari setelah selesai mengurusnya dan ia sudah di kasurnya. Sebelum pulang saya berdoa dengan pamanku dan karena pamanku tidak dapat berbicara sehingga saya yang berdoa untuk dia. Waduh, hebat ini anak ya. Saya memohon kepada Tuhan Yesus supaya mengambil dosa-dosa pamanku selama di bumi ini dan mendoakan dia supaya dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Rasanya seperti ingin menangis melihat keadaannya. Yang menjadi pertanyaan saya, Om, apakah dia bisa masuk surga? Saya tidak ingin dia tertolak oleh Bapa di surga ketika berada di tahta pengadilan Kristus nanti. Terima kasih Om perhatiannya, kiranya Tuhan memberkati Om Erastus sekalian. Aduh sayang, kamu mengharukan ya. Ini pertanyaan yang luar biasa dari kesaksianmu. Yang pertama, saya tidak tahu bagaimana pamanmu sekarang ini. Memang pernah gila, mukuli orang, betul. Tapi sekarang bagaimana? Sangat besar kemungkinan dengan kasih dan perhatianmu dia berubah. Sangat besar kemungkinan dengan keadaan tidak berdaya, dia hanya bergantung kepada orang lain, dan dia merasakan kasih yang tulus dari orang lain, dari kamu dan dari pamanmu yang kedua tadi, dari orang tuamu juga. Dia bisa sadar akan kesalahannya. Memang dia tidak sempurna, tapi paling tidak dia bisa menjadi anggota keluarga kerajaan. Maksud saya, anggota keluarga masyarakat. Kalau tidak menjadi anggota keluarga kerajaan, dia bisa menjadi anggota masyarakat. Dengan ketulusanmu seperti ini, agak sulit Tuhan menolak permintaanmu. Saya merasakan getar perasaan Tuhan rasanya.
Ya saya bukan Tuhan ya, tapi saya anaknya, hambanya, dan saya melekat dengan Tuhan. Rasanya Tuhan sulit menolak permintaanmu agar pamanmu tidak binasa. Terus berbuat baik ya nak, selamatkan pamanmu. Dan saya senang dengan kamu, aku simpan nomor teleponmu kamu nak, suatu hari kamu ketemu Om Eras. Ya kamu boleh sekolah IT, boleh sekolah kedokteran dan lain-lain. Tapi kalau kamu tergerak jadi pendeta, kamu cari Om Eras. Kamu saya bawa ke sekolah tinggi teologi yang baik. Bersama Om Eras, kamu menjadi salah satu perwira tinggi kerajaan surga. Salah satu hulu balang kerajaan Allah bersama saya. Menjadi warrior of Christ. Amin. Oke, namamu nggak tahu siapa ini, tapi ini satu hal yang luar biasa ya. Saya tersentuh. Halo Om Eras, saya mau bertanya Om, gimana pendapat Om tentang orang yang buka mata batinnya? Orang yang buka mata batinnya. Jadi sebelumnya, saudara saya hanya mengira kalau dia bisa lihat ini itu. Awalnya dia sendiri tidak begitu yakin tentang apa yang dilihatnya selama ini mengenai wujud-wujud itu Om. Tapi semenjak ada orang semacam tukang pijet gitu Om, bilang ke saudara saya kalau kamu itu sebenarnya bisa kok. Cuman butuh lebih konsentrasi, bla 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 bla. Ternyata saudara saya tertarik Om. Jadi tanpa sepengetahuan saya, tiba saudara saya itu buka mata batinnya, itu pun saya dikasih tahu sama adik saya Om. Gimana menurut Om tentang ini? Om, apa yang harus saya lakuin? Ada saran dari Om Eras? Itu buka mata batinnya artinya bisa melihat wujud-wujud yang tidak dilihat oleh orang lain. Saya mengerti ada orang-orang yang dari kecil bisa melihat roh-roh halus. Saya sudah mendoakan kalau tidak salah beberapa orang. Saya minta matanya ditutup dan sejak itu tidak melihat lagi. Ya, karena tidak ada untungnya melihat itu untuk apa. Sedangkan saudaramu ini saya tidak tahu sampai di mana tingkat mata batinnya, ya, istilah kamu nih ya, bisa melihat wujud-wujud itu. Tetapi yang kamu lakukan sekarang yang penting tetap kamu menunjukkan kehidupan Kristiani yang baik. Kamu ikuti Om Eras, Turut ID, ikut doa dengan Om Eras. Kamu akan juga bisa nanti ya menyelamatkan dia. Dia boleh lihat wujud-wujud, itu nggak ada artinya sama sekali. Kamu nggak perlu lihat wujud-wujud itu, tapi perilakumu menjadi perilaku yang agung. Perilaku yang mulia. Jadi itu yang kamu lakukan, belajar kebenaran firman Tuhan, doa pagi bersama Om Eras, jangan lupa, kamu bertumbuh dewasa rohani, nanti Tuhan akan pimpin kamu. Apa yang harus kamu lakukan untuk saudaramu ini? Nanti kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang ini mungkin kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Om Eras juga malah nggak tahu juga. Om Eras juga tidak tahu mau bikin apa. Karena saya juga tidak tahu bagaimana kondisi secara lengkap keadaan kakakmu ini. Saya juga tidak tahu. Tapi nanti kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, oke. Sampai di sini jangan lupa mensubscribe Turut ID, menekan gambar loncengnya, beri tanda like. Oke. Sampai jumpa. Doa pagi bersama saya. Tuhan berkati.